Audio Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita saat ini, kita mau lebih dekat kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah hadir Tuhan bersama-sama kami. Engkau yang telah menuntun kami Tuhan. Engkau yang telah
menentukan kami saat ini untuk dapat duduk diam menyembah Engkau Tuhan saat ini. Berikan hati kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Bapa. Biarkan hati kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Untuk menerima setiap Tuhan anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Katakan, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang setiap kami Tuhan. Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang kami tahu Tuhan. Inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua Tuhan. Melebihi semua, bahkan yang terdekat saat ini Bapa. Terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan senantiasa. Kita mau ulangi pujian dari awal lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami rendah. Kasih-Mu Bapa, terima kasih Yesus, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Haleluya. Melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Angkat tangan
menjaga hatimu supaya kehidupan memancar terang. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menikmati Kau mengenal setiap hati kami saat ini Tuhan. Kau jauh melebihi Tuhan. Kau jauh mengerti setiap hati kami saat ini Bapa. Kedekat sekalipun Tuhan ini rakyatku. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar terang biasa supaya memancar terang biasa. Demi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, saat ini kami bersuka cita, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah kumpulkan setiap kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami. Kau memberkati setiap kami Bapa. Baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan dan terlebih hamba-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, pengurapan-Mu saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita yang saat ini siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Lambaikan tanganmu. Shalom. Haleluya, bahwasanya ada kuasa di tempat ini. Amin. Ada kuasa darahnya yang mengalir bagi setiap kami saat ini. Haleluya. Hanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Tuhanku keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termaksud perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termaksud perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termaksud perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Yesusku. Teriakkan segala nama, nama yang telah membebaskanku. Secara kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Secara kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Nama yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Percaya berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku lagi. Percaya berkuasa di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Percaya berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Dia. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Masih semangat terus saudara-saudara. Amin. Bahwasanya Tuhan dan kuasa atas kita. Dia yang bertata di atas bumi dan di surga. Dia datang dan bertata di bumi dan di surga. Kita muji Dia dengan segenap hati kita. Kita bersorak-sorai saudara-saudara. Kita berikan yang terbaik baginya. Bersorak-sorai atas namanya yang bertata saudara-saudara. Bahwasanya Dia adalah pelukis cakrawala saat ini. Ya Yesus Kristus yang menciptakan bumi dan seisinya, termasuk kita, anak Dia Allah, nama yang sungguh perkasa. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan.
Tuhan. Sebelumnya kita pujikan satu pujian bagi namanya. Bersama Bapa, kita berikan segenap hati dan kekuatan kita. Hanya bersama-Mu Tuhan, jiwa kami merasa tenang. Hanya bersama-Mu Tuhan saat ini. Hanya bersama-Mu Tuhan, ada kedamaian Tuhan, ada sukacita, dan hanya bersama-Mu Tuhan. Kau selalu bersama kami saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kekuatan bersama. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kembali lagi kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
sayang begitu aja bagi kita. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, kita berikan. Bersamamu Bapa, lewati semua perkerananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua perkerananmu yang Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah padaku. Anugerah-Mu besar berlimpah sungguh kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Ada damai sejahtera dan sukacita itu. Dan itu semuanya nyata ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam pujian ini kami merasakan bahwa suasana surga turun di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan pujian Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap jemaat Tuhan yang saat ini ada. Tuhan memberkati saat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Segala kuasa dan pikiran semua yang sia-sia dalam setiap kehidupan kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Berperkara dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan yang keluar dari isi hati-Mu. Dan nyatakanlah semuanya itu ya Tuhan dalam setiap perkataan hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kebenaran itu sungguh nyata. Dan kami mau terima kebenaran itu dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cek, ya. Shalom. Ada sukacita? Ya, gereja itu penerima amanat dari Yesus Kristus. Gereja adalah gerbang surga. Amin. Gereja itu harus menjadi jawaban. Dan inilah yang harus kita pelajari, yang kita sama-sama saat ini kita akan terima. Dalam warta jemaat hari Minggu, saudara kalau sudah mendapatkan di komunitas-komunitasnya, dan hari Minggu ini judulnya adalah Gereja Penerima Amanat Yesus. Pesan ini disampaikan ketika Yesus mau terangkat ke surga. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya.
Dan tersiarlah sampai saat ini. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus disebut orang Kristen, saudara. Karena mengikut Yesus Kristus. Dan apa yang harus dilakukan? Ya melakukan amanatnya, melakukan perintah, pesannya. Sebelum mangkat, sebelum terangkat ke surga, Yesus itu menyampaikan pesan itu. Pergi, beritakanlah. Dan kuasa itu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan baptislah. Saudara, itu tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Jadi kalau saat ini kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita belum melakukan dari hal itu, berarti kita belum melakukan amanatnya. Yang mengerti katakan amin. Oh, banyak yang nggak mengerti berarti. Halo. Jadi kalau kita mengerti, kita tahu saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus bertindak keluar, memberitakan itu kabar sukacita. Dan memberitakan kabar sukacita itu tidak peduli waktunya baik atau enggak, sudah tertulis dalam firman Tuhan. Beritakanlah itu. Baik waktunya baik atau tidak. Waktunya mungkin enggak tepat, saudara. Menurut saudara mungkin enggak tepat, tapi kalau firman Tuhan ini selalu tepat. Saya katakan amin. Haleluya. Jadi perintah itu harus dilakukan. Saudara, bukan menjadi pengikutnya saja, tapi bagaimana saudara harus berbuah, bermultiplikasi. Dan hari-hari ini, selama saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara belajar tentang hal itu. Saudara sudah menerimanya itu. Tinggal saudara mau melangkah, tinggal saudara mau mempraktekannya. Saudara jangan membatasi ruang gerak saudara. Dimanapun saudara melangkah, dimana saudara bertatap muka di situ, saudara diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Yang mengerti katakan amin. Yes, saudara diberikan kesempatan itu sama Tuhan. Baik, tidak baik situasinya. Apapun itu bentuknya. Saudara sudah dipercayakan menerima tanggung jawab itu. Saya langsung belajar aja, maksudnya kita sama-sama belajar aja. Di dalam Lukas, karena di Lukas itu menjelaskan di dalam kitab Yesaya itu. Yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, itu dijelaskan di dalam Lukas ini. Lukas, kalau di dalam warta Jumatnya, Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 6. Dan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas pasal yang ke-17, pasal yang ke-4 ayat 17 sampai 21. Kita belajar di Lukasnya aja, di rangkumannya di situ. Karena ini menjelaskan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Haleluya. Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat Yesus ditolak di Nazaret. Saya mulai di ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 21 kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sudah dijelaskan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dikatakan itu diambil dari kitab Yesaya. Dan ketika pernyataan itu dikatakan roh Tuhan ada padaku di situ, saudara. Hal itu sudah dinyatakan sebelumnya bahwa kehadiran Yesus itu sungguh nyata, bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu. Dialah jawaban itu. Dialah yang memberitakan kabar sukacita itu. Dia yang memperkenalkan bahwa dialah anak Allah itu. Ya. Tuhan Allah itu tidak beranak, iya.
Tapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Yesus dan Allah itu satu. Yesus adalah Allah yang turun ke bumi. Yang percaya katakan amin. Menyatakan di situ bahwa Roh Allah ada padaku. Orang lain nggak ada yang berani menyatakan itu. Kalau memang membacakannya, di dalam kitab mungkin bisa membacakannya. Tapi kalau berbicara tentang kuasa itu, saudara, dengan ketika Yesus ada di sinagog pada waktu itu menyampaikan dari kitab Yesaya itu, membuat orang lain yang biasanya mungkin dibacakan oleh imam-imam yang lain, atau bahkan itu jarang dibacakan, saudara. Karena begitu kuasanya yang nyata. Dan ketika Yesus menyampaikannya, Roh Allah ada padaku di situ, saudara. Itu menyatakan kuasanya Allah itu sendiri. Haleluya. Amin. Di sini dikatakan saya ulang, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Orang-orang miskin, orang-orang yang butuh jawaban, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran, orang-orang yang kacau, apapun itu. Bahkan yang sakit, yang buta dicelikkan matanya. Yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Haleluya. Saudara, ini ada kesaksian. Karena saking semangatnya, saudara, waktu mau menyampaikan kabar sukacita, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat, ya jelas, saudara. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Jadi kuasa ini jelas, saudara. Jangan dibolak-balik. Ada lagi, bulirnya sungguh heran. Padahal bilurnya ini. Bulirnya saja sungguh heran, apalagi bilurnya. Saudara, berkat kuasa yang dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya itu nyata dan itu jelas. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sekarang saudara dibawa oleh Tuhan kembali untuk datang di tempat ini, saudara harus terima kuasa itu. Terima kuasa itu, haleluya. Saudara mungkin melihat, Pak Darmianto loro, ket biyen panggal loro didongani, saudara. Ini kalau saudara berbicara seperti itu, saudara berbicara tentang kesetiaan. Berbicara tentang ketaatan. Tapi yang lain pun juga, yang sakit disembuhkan. Saudara menjadi bagian yang sakit disembuhkan. Itu bagian dari mujizat itu, tentang kuasa Tuhan yang dinyatakan. Haleluya. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atas dirinya Pak Darmianto. Tapi Tuhan mau Tuhan membentuk tentang kesetiaan itu. Banyak hal, saudara. Ini bukan penghakiman yang kita terima. Tapi kasihnya yang nyata, yang selama ini kita harus belajar bagaimana menghidupi kasih itu. Amin. Saudara mungkin nggak boleh saudara melihat, kuwi pirang-pirang tahun ditongani, ya panggai loro, saudara. Hati-hati dengan perkataan itu. Saat ini saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu berurusan tentang pribadi, lepas pribadi saudara. Haleluya. Artinya keselamatan yang saudara terima itu milik saudara. Itu sudah menjadi metre dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan keselamatan yang Bapak Ibu Saudara terima itu bukan untuk orang lain. Haleluya. Tapi keselamatan yang Bapak Ibu Saudara terima itu untuk dihidupi. Dan ketika saudara menghidupi keselamatan itu, baru saudara bagikan untuk orang lain. Amin. Yang diterima oleh murid-murid Yesus pada waktu itu juga seperti itu. Roh yang sama. Kuasa yang sama. Saudara. Dan kuasa itu, saudara jangan nunggu-nunggu ini pendeta nih yang kudu dilindungi. Yang seperti ini nih kudu pendeta nih saudara. Kesuwen saudara kalau waktu saat ini, waktu percepatan ini. Saudara diminta oleh Tuhan, saudara sama-sama saat ini sebagai orang yang percaya, bertindak dalam kuasanya. Bertindak dalam, katakan, bertindak dalam kuasanya, bukan kuasa manusia. Bukan kuasa diri saudara sendiri. Jadi kalau saudara mungkin disuruh doakan orang lain dan orang lain itu kok nggak waras-waras, kok nggak sembuh-sembuh, saudara jangan pusing. Karena yang berkuasa itu rohnya Tuhan, bukan roh saudara. Amin. Jangan pernah takut dengan hal itu.
Kerjakan saja apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Dan inilah waktu Tuhan itu sedang berurusan dengan saudara. Saudara dibuat mengerti, semakin hari semakin mengerti bagaimana mengiring Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ayat yang ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Keselamatan itu sudah datang, keselamatan itu sudah tiba. Dan keselamatan itu harus dibagikan, keselamatan itu harus diberitakan. Haleluya. Amin. Untuk membebaskan tawanan, bukan berarti membebaskan, ini tawanan bukan tahanan, saudara ya. Beda, saudara. Kalau tahanan itu orang yang di LP itu karena penjahat, karena perilakunya yang jahat, karena tindakannya yang jahat. Betul? Kalau membebaskan tahanan, lah di sini, wah, membebaskan tahanan, ini urusannya sama pemerintah nih. Ayat ini. Ini membebaskan jelas tawanan. Orang yang tertawan, terikat oleh roh. Roh itu banyak macam, kemiskinan, kutuk, dan seterusnya. Bagian Tuhan itu kuasanya. Diberitakan kepada saya dan saudara bisa menerima kuasa itu. Yang percaya katakan amin. Ini saudara nggak boleh takut, nggak boleh ragu lagi. Kalau saudara takut, saudara ragu, itu berarti imannya nggak sempurna. Iman saudara ini sudah disempurnakan sejak sekarang ketika saudara mendengarkan firman. Haleluya. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kuasa itu dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saudara sebagai orang yang percaya, nggak usah ragu-ragu lagi. Nggak bimbang lagi, nggak khawatir lagi bahwa kuasanya itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir lagi. Biarkan hidup saudara dikuasai oleh Tuhan. Dan kalau dikuasai oleh Tuhan, ya harus nurut. Haleluya. Ini waktu ini doa. Si Tuhan, mau selalu tekoku mambengi. Para isu itu. Saudara kalau sudah berketat sama Tuhan, nggak boleh itu menimbang-nimbang lagi. Haleluya. Nggak boleh kompromi lagi. Sedino iki lah, Tuhan sesuk gak. Besok dilalai nek koncone nek teko, relasinya lagi datang, saudara. Bosnya memanggil, wes sampai begini ini wes. Dan hilang lagi ketetapan saudara dengan Tuhan. Wah, Tuhan iki rong dino, sesuk gak. Sesuk ini gak, tambah waduh akhirnya. Sekali saudara membuka celah itu, kesempatan itu, saudara. Dan saudara nggak mau balik lagi. Susah untuk mengulangi lagi. Susah untuk balik lagi datang pada Tuhan. Nunggu teman-temannya lagi, besok, kayak lo, suwi gak dibesuk, kayak gak, teko kayak nyapu ini apa kayak. Kok dibesuk, didatangi, oh iya ya, iya aku kayak rumah, ini awal, pret, tet. Dan itu alasan klasik. Alasanmu klasik, alasan lawas ini. Coba bikin alasan yang baru gitu. Malah bikin dosa yang baru malah. Halo. Hati-hati di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara diberikan kesempatan ini, masa percepatan itu. Makanya kemarin ada yang ngomong, kok dino cepet tuh, baru minggu baru kan ada latihan. Ya memang cepet, dunia ini dibikin cepet sama Tuhan. Haleluya. Amin. Sing krasa dunia rada suwi iki, wong iki mesti sing jomblo-jomblo iki mesti duniane rasane panjang suwi. Oh suwi ram gak gandengane. Sik cilik-cilik aja, sik jomblo gak apa-apa lek cilik-cilik. Kalau sudah bekerja ya kan, sudah mulai mapan, sudah mempunyai rencana-rencana yang indah-indah itu, wis ndang cepet gak usah kesuwen. Karena Tuhan juga maunya cepet-cepet, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, Yona. Loh, kapan lamaran, Jana? Iya, saudara juga enggak usah pusing-pusing itu. Kalau wis ndang lamaran wis ndang kesuwen. Kemarin Pak Sarjono, alas ndang dicepetnya, Pak. Iya memang, kira-kira tahun depan lah. Lho ya sing seneng lah akeh, padahal sing ini seneng padahal saudara.
Saudara jangan pernah khawatir di situ. Amin. Masa percepatan itu menuntut kita itu bertindak cepat. Haleluya. Akselerasi. Butuh percepatan itu. Makanya mesin dulu sama mesin sekarang itu beda. Ngomongnya mesin soal baru oleh motor anyar loh saudara. Biyen buka jreng laren mana dhisik uline lanten munggah. Saiki jreng injeksi cek langsung terpompa angin jes naik wis gak ngenteni manasi saudara. Jadi kalau dulu memang lama waktu itu seolah-olah lama panjang, sekarang itu cepat. Saudara gak percaya jam 5 tanyo langsung ring ini wis mentor-mentor saudara. Jam 5 itu kayak jam 7 dulu. Serius. Loh, gak tahu tangi itu toh? Ada nih. Saudara, ini masa percepatan itu. Itu biar dunia ini hari kiamat ya, dunia ini hari kiamat ya dan cepet-cepet. Mengiring Tuhan ya ojo berlambat-lambat. Haleluya. Amin. Sudah jangan batas-batasi lagi. Di mana Tuhan suruh bergerak. Haleluya. Amin. Delok bangkune kok dipenggang kabeh. Anjene bangkune tinggi penggang kabeh. Tapi saudara harus punya visi itu. Bagaimana bangku-bangku itu diisi oleh jiwa-jiwa itu. Haleluya. Bukan tujuannya untuk memenuhi gereja ini. Bagaimana karya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagaimana keselamatan itu bekerja. Gereja itu sarana. Amin. Tadi sudah saya katakan kalau gereja sebagai pintu gerbang surga, gereja itu harus menjadi jawaban. Secara literal mungkin bangunannya, tapi secara rohnya saudara itu adalah gereja Tuhan itu sendiri. Amin. Di mana saudara harus menjadi jawaban di tengah-tengah kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Dan semuanya kalau saudara mulai mengerjakan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan tunggu-tunggu waktu lagi sudah. Nah, saya menyampaikan seperti ini kabar sukacita. Biarlah semuanya membawa damai sejahtera. Amin. Saudara menerima damai sejahtera, saudara mengerjakan segala sesuatu pekerjaan saudara akan ringan-ringan saja. Karena ada damai sejahtera. Orang kalau damai sejahtera itu mengerjakan segala sesuatu itu enak, saudara. Coba kalau saudara bersungut-sungut, saudara gerundel mengerjakan sesuatu, nggak akan pernah selesai, nggak akan cepat selesai pekerjaannya. Tapi kalau saudara tiba-tiba dengan sukacita memuji Tuhan, damai sejahtera itu nyata, saudara dalam kehidupan saudara, pikiran itu ada apa ya tadi ya? Kalau lihat ini, pikiran saudara itu di-refresh oleh Tuhan. Amin. Pikiran saudara ini sedang dibangun oleh Tuhan. Dan mari kita berespon semuanya itu. Meresponi bagaimana Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan mungkin mengadakan pembaruan di sini. Karena memang selalu baru berkat itu. Tapi nikmati berkat Tuhan yang selalu baru itu. Jangan saudara berpikir kok segini-gini. Kalau saudara sudah mulai berpikir gini-gini, saudara harus berekselerasi, saudara harus melakukan percepatan itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Kok gini-gini. Kalau lainnya diberkati oleh Tuhan, kalau lainnya menerima kuasa itu dan menikmati kuasa itu, saudara harus bergerak. Awal pemberitaan roh itu saudara boleh klik di Google saudara. Pekerjaan roh di Indonesia itu diawali termasuk diantaranya adalah gereja penyebaran Injil itu sendiri. Bagaimana di Majalengka itu terjadi kegerakan roh yang begitu luar biasa. Saudara tahu Majalengka? Majalengka itu daerah basis garis keras gitu. Tapi kenapa bisa terjadi kegerakan roh di sana? Berarti Tuhan punya mau rencana yang besar di situ. Dan memang pada waktu itu terjadi kegerakan. Dan pada masanya terjadi, saudara. Banyak mujizat-mujizat dinyatakan. Bahkan pada waktu polisi patroli aja ketika mendengar doa-doanya sampai terhenti. Kenapa terhenti? Karena di situ banyak orang asing katanya. Mereka dipenuhi oleh bahasa roh. Mereka berbahasa sonolali, saudara. Sonolali, ya kan? Lali kabeh belas gak ngerti bahasa, gitu. Akhirnya gitu. Itu ada
berbahasa roh, ada yang ngomong itu bahasa malaikat, ada bahasa dari surga, ada lagi yang ngomong itu bahasa dari Cina, ada orang dari Inggris ngomong bahasa Inggris, ada ngomong dari India, sudah. Berbagai macam di situ. Dan ketika dilihat, loh, ya wong Indonesia kabeh kok iso ngomong pinter-pinter berarti kan di situ. Itu tanda-tanda berbahasa roh. Makanya di dalam tertuliskan di dalam Lukas, di dalam waktu pencurahan roh itu, mereka berbahasa-bahasa lain, saudara. Dan itu bisa dinyatakan. Dan ditandai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu. Haleluya. Saudara, kita bukan merasa kita terdahulu saat ini. Kita mau memperbaiki apa yang kurang dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Apa yang terjadi dari gereja penyebaran Injil ini? Kalau saat ini kita mau berbenah sama-sama dan terus saya beberapa waktu merapat sampai mungkin ke depan merapat ini bukan berarti merapatkan ngomong maksudnya ngumpul aja ngomongin sesuatu yang nggak jelas, saudara. Di sini mau berkonsentrasi kembali bagaimana kuasa roh itu dinyatakan. Bukan berbicara programnya ini, saudara, tapi bagaimana kuasa roh itu kembali bekerja untuk dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Karena di akhir zaman kegerakan roh itu harus semakin besar. Sampai Tuhan itu nanti menjemput saya dan saudara, sampai nanti benar-benar kuasa itu tidak ada lagi. Masa itu memang ada dikasih kesempatan oleh Tuhan. Makanya ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak mendengar lagi. Makanya orang yang berdoa untuk menerima mujizat tidak ada mujizat lagi. Kalau saat ini waktu-waktu percepatan ini bagian kita. Haleluya, kerjakan itu. Amin. Jangan pernah takut. Tuhan yang selalu beserta kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup di Indonesia ini begitu luar biasa. Kebebasan untuk memeluk agama. Bukan berarti memeluk agama satu, memeluk agama lain gantian gitu, saudara, bukan. Bebas untuk beribadah gitu, saudara. Masih ada kesempatan di sini, meskipun di tempat lain banyak teror dan seterusnya. Tapi situasi ini adalah kesempatan. Amin. Terima amanat itu. Terima pesan Tuhan itu. Sebagai tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Situasi sulit apapun, keadaan apapun tidak membatasi kita untuk mengiring kepada Tuhan. Kalau pesan amanat itu disampaikan tertuju kepada saya dan saudara, berarti satu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasa itu dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu sumber damai dalam hidupku, aku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, seperti matahari bersinar begitu untuk janji-Mu dalam segala perkara, segala
dalam segala perkara Engkau turut bekerja seperti mentari haleluya dalam segala perkara katakan kaulah Tuhan barisan pelindungku udara yang teguh harapanku kau lagi sekali katakan kaulah barisan sekarang lama-lama ialah kekuatan yang mengalir dalam kehidupan saudara haleluya pasti mentari bersih katakanlah pujianmu ini dalam penantianmu pada Tuhan saat ini katakan dan dasar hati segala perkara Engkau pasti mentari dalam segala perkara Masuk lebih dalam lagi dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mau menerima lebih lagi Tuhan. Kami mau menerima lebih lagi kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus. Suralawasikan atau karalama-lama-lama. Karalama-lama-lama-lama. Puaskan kami Tuhan Yesus.
ingat kebaikan. Dan anugerahnya Selamatkan. Oh, sebab kasih-Nya setinggi langit. Setia Allah pada Berapa banyak kau telah menerima kasih yang nyata dari sungguh kasih-Nya nyata dalam hidupmu. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa. Oh, kasih-Nya. ku takkan lupa. Takkan lupa. Nikmati hadirat, nikmati kehadiran Dia yang masuk dalam hidupmu saat ini. Ya, panukan. Oh, haleluya. Thanks Lord. Terima besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Besar kasih Allah pada kami Tuhan Yesus. Haleluya. besar kasih Beri sorak-sorai yang ingat kepada kita. Yes. Haleluya. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata. Kami boleh menerima kebenaran firman pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh terima semuanya dengan sukacita itu. Karena sukacita yang dari surga yang nyata turun di tempat kami. Di tempat kami ya Tuhan Yesus. Dalam isi hati kami Yesus. Dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami menerima kuasa itu. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Tuhan tidak berhenti untuk berkata-kata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau hamba-Mu menyampaikannya dengan penuh kesederhanaan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu terus membentuk setiap hati kami. Bangun iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami saat ini bersekutu, bersahati, bersama-sama, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dari presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati, demikian juga bersama menteri dan jajarannya. Kabinet Indonesia Maju, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila mereka bersama-sama untuk membangun negeri ini. Dengan membawa damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Untuk menyertai para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan adil dan merata. Dan kami boleh menerima kemakmuran itu secara merata ya Tuhan. Tuhan memberkati segala kuasa-kuasa jahat, rong-rongan dari pihak asing ya Tuhan Yesus. Teror-teror semuanya kami telah keluar dari dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkannya. Keamanan negeri kami ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan memberkatinya. TNI Polri yang menjaga bersama-sama dalam kesatuan keamanan Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Polisi Pamung Praja, demikian juga tenaga limas ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Pemerintahan dari gubernur, wali kota, bupati,
Demikian juga kecamatan, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, biarlah mereka bersinergi bersama-sama untuk membangun bangsa kami ini dengan baik. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari hal-hal yang untuk kepentingan pribadi. Semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat semuanya Tuhan Yesus bersatu padu bersinergi untuk membangun bangsa ini ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Satuan tugas COVID-19 juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, kekuatan, kesehatan menyertai, hikmat Tuhan menyertai mereka untuk bertugas, tenaga kesehatan, baik perawat, dokter ya Tuhan Yesus, tenaga medis yang lainnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang menyertai. TNI Polri yang bersama-sama dalam satuan tugas ini juga Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa kami di perekonomian ya Tuhan. Terus Tuhan pulihkan. Mungkin banyak hal-hal yang ke depan merasakan kesulitan. Dan hari ini pun juga kami boleh merasakan kesulitan-kesulitan. Tapi biarlah itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami saat ini berdoa. Kalau semuanya terjadi ya Tuhan Yesus, Kau tidak akan pernah melepaskan anak-anak-Mu. Kau tetap menjaga, Kau tetap memberikan perlindungan. Kau tetap memberikan kekuatan untuk mereka untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terhimpit perekonomian ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan mengadakan pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Seluruh pelayan-pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yang merasakan sakit, yang mengalami sakit, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Pak Darmianto, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Syaraf-syarafnya, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Kasih-Nya terus nyata. Anak-Mu ini ya Tuhan Yesus mengiring padamu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Sri mana kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Organ ginjalnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bu Eti ya Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Jantungnya Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Lambungnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun saat ini, Tuhan mengadakan tanda dan mujizat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau mengalami kesembuhan, angkat tanganmu. Terima mujizat kesembuhan itu. Tuhan sudah memberikan kuasa. Kuasa dan kuasanya itu nyata dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai saat ini pun Tuhan bekerja dan roh Tuhan ada di dalam dirimu. Setiap kali kau berseru di dalam doamu dan imanmu yang berkata, hari ini Tuhan sembuhkan, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mengalami tentang kelemahan ekonomi, kau boleh angkat tangan juga. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan mau berperkara di dalam hidup. Tuhan mau membukakan pintu-pintu berkat itu. Tuhan mau mengerjakan lain daripada yang lain. Bahwa engkau dalam kesetiaanmu, dalam pengiringanmu, saat ini Tuhan mau membuka jalannya. Buka dengan hatimu dan dalam kebersamaan di dalam hatimu. Dengan ketulusanmu mengiring pada Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Segala pintu-pintu yang tertutup, segala jalan keluar yang buntu, semuanya kami telah keluarannya di dalam nama Yesus. Kau membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan setia mereka. Pulihkan mereka. Kuasai hati dan pikiran mereka. Biarlah semua yang Tuhan mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan yang ada di dalam diri saya dan saudara. Kasih Tuhan yang turun dari surga. Menerangi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang selalu menyertai kita. Dari dulu sampai selama-lamanya. Dan dengan setia dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan dari anak-anak multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan.
Ibadah tengah minggu dialihkan pada ibadah penghiburan dan ucapan syukur pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tempat di rumah saudara Andreas, alamat di Perum, Rembang Harmoni C12, Desa Rembang, Ngadiluwi. Setiap hari Jumat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, diadakan ibadah doa di gereja. Kami berharap semua jemaat boleh hadir dan mengikuti doa hari Jumat. Ibadah Raya Minggu diadakan secara on-site dan online melalui aplikasi Zoom. Ibadah diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang hadir secara on-site, dihimbau untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah pemberkatan nikah, Okta dan Tiara, diadakan hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat di gereja. Berikut jadwal penata layanan ibadah raya Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Worship leader dilayani oleh Ibu Maria dan Saudara Andreas. Singer dilayani oleh Ibu Yolanda dan Saudara Juan. Kolektan dilayani Saudari Mariska dan Yemima. Penyambut jemaat dilayani oleh keluarga Bapak Sarjono. Pada kesempatan ini, kami sampaikan laporan keuangan persembahan ekstra multimedia. Sisa kas pada akhir September sebesar Rp43.000, persembahan ekstra bulan Oktober hingga hari ini sebesar Rp550.000. Pengeluaran khas bulan ini sebesar Rp382.000 digunakan untuk pembayaran tagihan Wi-Fi Oktober. Jadi, sisa kas hingga hari ini sebesar Rp125.000. Informasi dana pangbukti. Iuran dana pangbukti sebesar Rp5.000 per jiwa per bulan. Bagi jemaat yang belum terdaftar dan akan melakukan pembayaran, bisa menghubungi Ibu Jarmini. Bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan untuk multimedia, persembahan dapat diberikan kepada Saudari Vinci. Kami mengucapkan terima kasih partisipasi seluruh jemaat. Tuhan Yesus pasti membalas apa yang telah jemaat berikan untuk pelayanan gereja. Sampai bertemu dalam jam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pelayan persembahan kami, persilahkan. Kaya mencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa pasti terjadi. Jangan berkata, Tuhan akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, berbukti pandangan, mujizat dinyatakan. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan kebenaran. Kami
kasih semua bareng-bareng. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bernama Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan